Oke, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya tadi itu baca dan terlintas gitu, teman-teman. Ada yang ngomongin kalau orang-orang kaya, anak-anaknya itu dididik salah satunya menjadi sales atau penjual gitu, berjualan. Bukan dididik untuk opo lah gitu. Intinya bedanya orang miskin sama orang kaya salah satunya yang nyantol di kepala saya tadi, bahwasanya mereka itu dididik jadi sales, membangun bisnis, membangun aset, menahan gaya hidupnya tidak melebihi dari kemampuan gitu. Tapi yang dibangun aset pada saat bisnisnya sudah bertumbuh, sudah jalan, maka yang terjadi adalah bisnisnya akan menghidupi hidupnya mereka gitu. Beda dengan orang-orang yang mindsetnya bukan seorang orang seperti itu gitu, atau sebaliknya. Justru mereka cicilan, bangun karir, dan segala macam. Sebenarnya nggak ada salahnya juga itu. Dua sisi yang memang berbeda dan itu pilihan saja. Cuma saya jadi kepikir, saya ini jadi bapak, jadi orang tua, terus seperti apa yang harus saya sharekan, saya ejawantahkan, saya dorong ke anak-anak saya gitu. Betul sekali bahwasanya memang mental bisnis, mental entrepreneur itu yang harus terus saya gaungkan dan terus saya tularkan, dan saya jadi uh, atensi banget. Semua itu basically-nya adalah how to sales, bagaimana menjual. Kemampuan menjual inilah yang perlu dibangun semenjak dini, teman-teman. Jujur saya sendiri, saya ini bukan basicnya orang sales. Saya dulu nggak punya nyali, bahkan berbicara di depan orang pun saya sangat-sangat tidak berani. Karena saya tidak tereducated, tidak terbentuk, tidak ada yang ngajarin bagaimana saya jadi seorang sales. Dan salah satu pekerjaan yang sangat-sangat dihindari saya dulu kalau ada lowongan sales. Karena stigma bahwa sales itu adalah orang-orang yang hanya jualan door to door, rumah ke rumah, di pinggir jalan, keliling gitu ya. Dengan berkembangnya zaman, itu masih ada detik ini di negara kita, di sekitaran kita ya teman-teman. Seperti saya tadi saya lagi di Wondes, lagi ngasih makan kucing, tiba-tiba ada mbak-mbak keliling jualan kopi gitu. Sebenarnya itu juga sales, dan menurut saya itu mentalnya dahsyat bro. Jarang ada anak-anak sekarang yang berani bermental tempur seperti itu. Kadang kita ngelihatnya ya tutulan apa gitu, hasilnya berapa, tapi bukan di situnya teman-teman. Tapi untuk menumbuhkan jiwa sales, jiwa penjual, itu bagus banget kalau memang berani seperti itu, tempur langsung ke lapangan, terjun, mental yang terbentuk teman-teman, dan dimanapun nanti dia akan berani. Jadi jangan sepelekan orang-orang yang seperti itu. Nah, apalagi kalau ditambah runut dengan knowledge-nya, ilmunya teman-teman. Apalagi sekarang ranahnya itu sudah digital. Nah, jadi sekarang ini saya secara tidak langsung saya tuh belajar bagaimana menjadi penjual, menjadi seorang sales. Dan saya tadi dengar juga bahwa kebanyakan orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin di sana gitu ya, pemimpin company gitu ya, ya mereka jago sales gitu, jago menjual. Ya pertama menjual idenya, gimana kayak Google segala macam itu pasti awal-awalnya menjual ide dan ada investor masuk yang memodali, yang membiayai. Gimana seorang Microsoft, pasti mereka awalnya juga jual ide gitu. Biar bagaimanapun pasti ada kemampuan salesnya, kayak si Bill Gates, terus yang punya sekarang si yang punya Tesla itu kan jago sales, mau tidak mau dengan kontroversinya itu juga trik untuk men-sales, menjual teman-teman. Nah, ternyata kemampuan menjual ini basically bagi teman-teman yang bercita-cita seorang entrepreneur, jadi pengusaha, jadi businessman, ini urgent. Karena pada saat kita belum punya tim, belum punya pasukan, belum punya anak buah, lah siapa yang menjual
produk kita sendiri. Atau sekarang dengan gayanya menjualkan produk orang lain, gimana kita mau punya own business kalau kita tidak punya modal dan tidak punya kemampuan menjual. Suka tidak suka, ternyata kemampuan menjual ini atau sales ini perlu, teman-teman. Secara tidak langsung saya ini pernah belajar sales by myself, by diri sendiri gitu ya. Dulu saat saya masih kuliah S1, sekolah malam bahkan, tapi sekarang kampusnya saya dengar kabar kampusnya pun udah close ya. Kuliahnya S1 menyedihkan sekali ya. Tapi itu proses perjalanan. Di sana saya itu termasuk orang yang nggak berani ngomong, nggak berani bicara, tapi basically-nya jujur dalam hati, saya pengen gitu. Tapi nyalinya nggak ada, teman-teman. Saya jualan kuehnya bulik saya bawa. Saya jualan namanya keripik cistik waktu itu, dibungkusin kecil-kecil, saya bawa ke kampus, dan saya tidak berani menawarkan sampai suatu saat teman saya nanya, ini dijual? Ya, gitu. Dan akhirnya dari situ, teman-teman, saya yang tidak berani, akhirnya saya bawa terus, dan akhirnya apa? Saya ada hasil Rp500, Rp1.000, dan bisa dibuat beli bensin waktu itu. Secara tidak sadar ternyata saya disitulah proses pembelajaran sales. Mungkin juga saya ini ada DNA dari orang tua saya yang dulunya pernah jualan capar kalau di kampus. Saya ingat saya dengar emak saya, ibu saya itu kecilnya masih kecil itu sudah jualan untuk menghidupi adik-adiknya. Crazy kan? Jadi ibu saya itu masa kecilnya jadi jualan toge atau jualan yang berangkatnya itu tengah malam ataupun waktu sepertiga malam, naik gunung untuk menuju pasar yang non jauh di sana. Nah, naik turun gunung, jalan licin, turun gunung, gelap gulita, hanya pakai obor, dan katanya ya ketemu hantu segala macam. Mungkin suatu saat kalau saya ada kesempatan, saya akan saya akan wawancara ibu saya, gimana ceritanya dulu masa kecil sulitnya beliau. Bayangkan masih kecil di usia lulus SD atau udah belum lulus ya, itu bapaknya udah pergi, emaknya udah meninggal, dan harus menghidupi 5 orang adiknya. Crazy itu perjuangan. Dan ternyata beliau ini menurunkan DNA ke saya, karena saya penasaran bagaimana saya ingin menjual walaupun saya tidak bisa berkomunikasi, saya tidak bisa berbicara, nggak berani ngomong gitu ya teman-teman. Dan hari ini gitu ya, saya kok jadi ngelihat tadi tontonan masalah sales ini, wah benar juga. Terus saya berpikir ke anak-anak saya, memang saya selalu ngobrol ke anak saya bahwa kelak nak, kalian semua harus memiliki jiwa entrepreneur. Bahkan saya pernah berbicara di depan kelasnya anak saya, dipanggil waktu itu, suruh isi membahas masalah entrepreneur. Dan saya happy sekali gitu teman-teman. Saya sekarang saat ini apabila saya menulari teman-teman siapapun gitu ya yang pengen belajar entrepreneur, saya sendiri belajar. Nah, pada saat ketemu orang selalu saya sampaikan ruh jiwa entrepreneur, dan salah satu basically-nya adalah sales. Yang pengen saya sampaikan adalah bahwa kalau kita mau bertumbuh dalam bisnis, mau bikin bangun bisnis, salah satu basic ya menjual dulu gitu, kemampuan menjual. Dan ternyata menjual ini bisa dipelajari teman-teman. Saya dulu berpikir wah hanya orang-orang yang bisa ngomong, yang mentalnya kuat. Enggak, sebenarnya bisa dipelajarin kok. Contoh, sekarang gaya sales salah berbeda. Kalau dulu ya kayak tadi, yang ada yang keliling, ada yang tawar-menawar. Tapi kalau sekarang setelah saya terjun langsung, sales itu beda kok. Saya bisa menggunakan media online. Ya, saya berbayar, iklan. Nah, itu sales juga. Sales and marketing gitu ya. Nah, dan ternyata bisa. Tapi nyatanya saya pun saat ini pada saat ketemu orang, bahkan sering diprospek produk apa, something apa, saya akan balik memprospek. Secara tidak langsung saya belajar dari realita di lapangan, dan ya akhirnya saya bisa menjadi seorang sales. Walaupun nggak jago-jago banget ya, tidak, tapi minimal saya udah punya nyali teman-teman, nggak takut dengan menawarkan produk. Bahkan kayak gini, saya bikin konten gini pun bisa jadi arena saya untuk nge-sales, menjual produk gitu. Karena saya selipkan bahwa saya sebenarnya ya saya itu jualan gitu. Jualan saya somai, ikan tenggiri, somai wondes gitu teman-teman. Dan ini alhamdulillah
udah menebar ke beberapa kota target marketnya, dan pembelinya pun juga ada beberapa kota besar, Surabaya, Makassar, Kalimantan, Balikpapan, Palembang, Sidoarjo, Malang, Solo, Jogja, Bandung, Bogor, sekitaran Jakarta itu udah pasti, karena Jakarta target market utama gitu ya. Terus Jambi, kota-kota yang memang ekspedisi 1 hari terjangkau, maka biasanya akan jadi target market saya. Dan today hari ini pun saya juga testing lagi guys ke kota-kota keluar kota, dan tadi hasilnya klik per kliknya tuh cukup lumayan bagus. Moga-moga tadi yang udah pasti ada yang WA udah masuk ya, Kalimantan, terus Batam, Jogja tadi udah ada WA masuk walaupun belum closing ya gitu ya. Ada yang closing itu tadi dari Sumatera, dari Palembang. Palembang tuh cukup lumayan, entah karena beliau repeat order atau memang terkena dampak iklan saya gitu ya. Tapi alhamdulillah beliau tadi closing cukup lumayan besar juga ya, karena 500.000 beliau closing gitu. Nah, yang jadi pembelajarannya teman-teman, jadi untuk mau keren, mau jago ya suka tidak suka kita harus belajar sales. Dan sales itu ternyata pada saat titik nikmat banget gitu loh. Nggak perlu kita hard selling, soft selling, ada lagi bahasanya yang covert selling gitu ya. Nah, bahkan kita ini sebenarnya pada saat kondisi kita tertekan, misalkanlah kita butuh uang banget, kepepet, nggak ada pilihan, apapun kita akan jual. Artinya kita menjadi seorang sales pada saat kepepet. Siapapun kita pasti bisa. Dan teman-teman sampai detik ini sebenarnya, oh iya ya, ternyata saya harus belajar terus nih gimana sales, karena gaya menjual itu ya hari demi hari pasti akan ada perubahan. Tahun 2003, 2004, 2024 gitu ya, 2023, 2024 pasti ada something different lah, ada yang naik, berubah. Tapi basicnya ya pasti ada yang sama juga gitu. Yang ingin saya tekankan teman-teman, jadi jangan takut untuk jadi seorang sales, bisa dipelajarin ilmunya, mau ya offline sales, online sales, ya silahkan aja pilih yang mana, tapi yang pasti seru, dan ingat bahwa kalau kemampuan itu dimiliki, insya Allah kita pun, rezeki kita pun juga akan bertambah. Pasti memulai apapun itu susah, tapi justru jadikan tantangan, jadikan semangat, dan teman-teman semenjak dini bisa jadi sales terbaik. Jadi dimulai aja teman-teman yang masih muda, masih SMP, SD, bahkan kalau perlu enggak apa-apa belajar sales. Jangan sampai kita tuh hanya jadi target market para sales gitu. Kita pun juga nge-sales mereka dengan produk-produk yang berkualitas yang kita miliki, ataupun produk orang lain yang kita belajar untuk jualkan. Siapa tahu teman-teman mau ikut jualan Siomay Wondes, ya silahkan aja. Bisa kok langsung hubungin adminnya @siomaywondes.com gitu ya, atau ya nanti cari aja Siomay Wondes, pasti akan ada nomor admin di situ kalau mau belajar bareng-bareng saya teman-teman. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar semangat dengan luar biasa untuk menjadi seorang sales.